Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Syukur alhamdulillah Allah SWT telah memberikan berbagai macam nikmatnya yang tak terhitung. Setiap detik kehidupan kita penuh dengan nikmat. Sejak kita lahir, Masya Allah, Allah berikan nikmat, sehat, dan seterusnya, banyak rezeki dan sebagainya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, pendek kata, Masya Allah, nikmat Allah tak terhitung yang diberikan kepada kita. Maka jemaah Allah, nikmat yang paling agung, yang sangat berharga pada diri kita, yaitu nikmat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat yang sangat agung, yang sangat berharga dalam kehidupan manusia dunia sampai akhir. Sampai Rasulullah sampaikan, sekecil-kecil iman ini nanti di akhirat disediakan surga yang luasnya 10 kali dunia. Luar biasa. Jadi nikmat iman ini Masya Allah, nikmat yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan manusia. Jadi jemaah Allah, kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana umat Nabi Muhammad ini diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Luar biasa dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW sangat optimis. Dalam hadis disebutkan surga tidak akan dimasuki oleh umat-umat sebelumnya sebelum umatku masuk surga lebih dulu. Maka ini umat adalah umat istimewa. Jemaah yang Allah SWT, saking cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, ini satu-satunya umat yang diberi mukjizat. Biar umat ini selamat dunia akhirat. Dulu yang dikasih mukjizat hanya para nabi dan para rasul. Tapi ini umat dikasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Nabi, siapa yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, pasti dan pasti dia akan selamat dunia akhirat. Dia akan berjaya dunia akhirat. Dia akan bahagia dunia akhirat. Inilah mukjizat. Maka hak Al-Quran pertama adalah kita harus belajar membaca. Belajar membaca Quran,
Maka membaca Al-Quran ini tidak untuk anak-anak saja. Walaupun yang tua-tua harus belajar, Pak. Karena belajar Al-Quran ini luar biasa nilainya. Bagi yang tua yang lama tidak baca Quran, yang megap-megap, bacanya megap-megap aja dinilai 2 pahala. Seperti itu. Dan seterusnya sampai baca Al-Quran di waktu sholat itu nilainya 1 hurufnya 100 hasan, 100 kebaikan. 1 hurufnya dan sebagainya. Jemaah yang Allah SWT, hak Al-Quran yang kedua, di samping membaca, menghafal, yang kedua memahami daripada Al-Quran. Ini hak Al-Quran yang diberikan Allah kepada kita untuk dipahami maknanya. Yang ketiga, diamalkan. Maka zaman Allah SWT, Allah SWT saking cintanya kepada umat ini, setiap hari Jumat Allah menyeru kepada orang-orang beriman lewat khotib-khotib sedunia. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh Pak Satsar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hampir semua khotib di dunia ini sering menggunakan ayat ini. Hai orang-orang beriman, yang dipanggil orang beriman sedunia. Jadi Al-Quran ini untuk umat Islam sedunia, bukan satu kelompok, bukan satu negeri. Yang dipanggil orang beriman sedunia. Maka Allah serukan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Ini setiap hari Jumat diseru agar orang beriman ini meningkatkan iman dan takwanya, ketaatannya kepada Allah. Maka zaman Allah, takwa ini sering disampaikan oleh para khotib, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka fadilah keuntungan daripada orang takwa ini banyak sekali. Yang diantaranya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka takwa ini bisa dicapai oleh siapa saja. Orang kaya bisa, orang miskin bisa, dan seterusnya. Pejabat pun bisa. Untuk bisa mencapai takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dalam ayat ini ada lanjutannya. Orang bertakwa ini masih diwanti-wanti oleh Allah, masih diseru. Lanjutannya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh tali Allah, agama Allah kamu semua. Disuruh mengamalkan agama secara sempurna, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada larangannya masih. Orang bertakwa ini masih ada larangannya. Apa larangannya? Wala tabarruku wa dzkuru nikmatallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana wa kuntum ala safa hukratin minan nar wa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini larangan Allah yang hari ini banyak tidak diperhatikan oleh umat Islam sedunia. Padahal kalau ada larangan Allah ini beresiko, Pak. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia aja sudah resikonya besar. Kalau tidak melanggar daripada larangan Allah.
Jadi larangan Allah ini orang bertakwa itu dilarang wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Hari ini sudah kenyataan umat Islam hari ini bercerai-berai, tidak tahu pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Orang beriman. Padahal di ayat lain, Masya Allah, nanti di akhirat itu di dalam surat Al-Isra 71 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Ingatlah di suatu hari nanti kami akan panggil umat manusia dengan pemimpin-pemimpinnya. Jadi nanti di akhirat ini berkelompok dengan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Orang beriman. Masya Allah. Di lain ayat juga Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, yang dipanggil orang beriman sedunia. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, al-ayat. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpinmu. Siapa pemimpinnya orang beriman? Wah, Prabowo dan sebagainya. Macam-macam jawabannya. Pemimpinnya ini dan sebagainya. Masya Allah. Padahal ini seruan Allah, Pak. Hari ini sangat tidak diperhatikan oleh umat Islam. Tenang-tenang saja. Bahkan nanti di akhirat bingung kalau tidak punya pemimpin. Bingung. Karena Allah nanti akan memanggil manusia dengan pemimpinnya. Sampai Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis itu, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang bertasabuh dengan satu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Masya Allah. Jadi kalau umat Islam ini bertasabuh kepada Rasulullah dan sahabat, nanti kita akan bersama Rasulullah dan sahabat. Begitu. Hari ini umat Islam tasabuhnya macam-macam. Ada yang senang pemain sepak bola, Masya Allah. Apa yang ditirukan oleh pemain sepak bola itu ditiru. Rambutnya dipital, pakai anting, pakai celana pendek dan sebagainya. Sampai gaya berjalannya pun ditiru. Loh, kalau dia mati, ya bersama itu. Seperti itu. Dan sebagainya. Jadi kalau umat Islam meniru Rasulullah dan sahabat, maka tidak mustahil kita akan bersama Rasulullah dan sahabat. Katanya Pak Sasari, katanya tadi apa? Itu penampilannya saja itu, casingnya saja. Casing ini penting lah, juga penting lah. Casing ini penting. Karena Rasulullah menjamin, siapa yang bertasabuh kepada satu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Kalau casing kita ini seperti Rasulullah dan sahabat, dijamin oleh Rasul, nanti akan bersama Rasulullah dan sahabat, yaitu sunnah. Maka dalam kehidupan Nabi ini ada 3 bagian sunnah. Yang pertama, sunnah penampilan Nabi. Jadi penampilan Nabi pakai sorban, berjenggot, kumisnya dipotong, kukunya dipotong, pakai jubah dan sebagainya, wangian dan sebagainya. Penampilan ini penampilan sunnah. Jaminannya surga, Pak. Yang menjamin Rasulullah. Istri 2. Iya. Apa yang diamalkan Nabi seperti itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Siapa yang cinta padaku akan berada di surga bersama aku. Seperti itu. Maka zaman Allah
sunnah Nabi yang kedua, yang pertama adalah penampilan Nabi, kemudian yang kedua aktivitas Nabi, mulai bangun tidur. Rasulullah mengajarkan pada kita berdoa, Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusur. Ini doa bukan untuk anak-anak kecil saja, Pak. Untuk kita semua belajar doa seperti itu. Mau masuk kamar mandi doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini sunnah. Keluar dari kamar mandi disuruh doa oleh Nabi. Ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Masya Allah, doa ini luar biasa, Pak. Ampuni kami ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengeluarkan penyakit. Loh, coba. Jadi kita resapi, ini doa luar biasa, Pak. Wa afani, saya ditambahi, Pak. Beri sehat kami ya Allah. Karena yang bisa mengeluarkan buang air kecil, buang air besar, ini hanya Allah. Kalau tidak bisa keluar, Pak, masuk rumah sakit, kan gitu. Masya Allah. Jadi bisa buang air kecil, buang air besar, ini pertolongan Allah. Nikmat dari Allah SWT. Maka Rasulullah mengajarkan seperti itu. Termasuk makan, ikut sunnah berjamaah, dengan duduk, pakai tangan-tangan, dan sebagainya. Maka kita harus belajar agama ini sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian termasuk sholat, Pak. Sholat ya harus ikut Nabi. Bagaimana sholat Nabi? Selalu berjamaah. Hari ini umat Islam, Masya Allah, masih banyak yang belum sholat. Kadang-kadang sholat pun sendirian, nggak kelem jamaah. Padahal harus disampaikan berkali-kali. Nek jamaah ini, Masya Allah, 17 derajat, Masya Allah. Langkah-langkahnya aja dinilai. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menambah pahala, satu langkah menambah derajat kita di akhirat. Seperti itu. Masya Allah. Ini umat Islam masih tidak ngereken dengan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Maka ini tanggung jawab kita semua. Nabi sudah ada. Maka bagaimana kita sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, untuk sama-sama sholat jamaah. Jadi ini tugas, bukan tugasnya Ustaz Kiai saja. Semua harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau diterima, tidak diterima bukan urusan kita. Ketemu kancane, mah, yang mau kabar dek, Masya Allah, Allah kasih sehat ya, Pak. Kasih banyak rezeki. Iki medohor, Pak. Ayo, Pak, jamaah. Ini tugas kita. Wow, enggak ada macam-macam lah tanggapannya. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan, kita ajak. Ini tugas kita umat Islam, umat terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jam berapa? Masih jauh ya. Bicara agama ini tidak terasa, Pak. Don't remi kalau sudah ngomong agama. Karena di dunia sebentar, di akhirat selama-lamanya. Jadi agama ini kan untuk dunia, untuk akhirat. Maka kalau bicara agama itu dibatasi, keliru, Pak. Wong dunia iki sediru, ning akhirat sak lawase. Lah, ke akhirat itu utamanya itu amal agama. Seperti itu. Maka jamaah Allah SWT hari ini juga begitu, Pak. Mengapa hari ini umat Islam telah bercerai-berai? Masya Allah, sampai tidak tahu pemimpinnya, tidak tahu arah kehidupan. Iya, amal agama betul, Pak. Tapi tidak tahu arahnya. Seperti itu. Mengapa hari ini umat Islam bercerai-berai di dunia? Ulama sampaikan gara-gara tinggalkan dakwah cara Nabi. Yuk dakwah tapi tidak menggunakan cara Nabi. Seperti itu. Bagaimana dakwah cara Nabi?
Masya Allah, jamaah dengan Allah, dakwah cara Nabi ini di dalam Al-Quran ada satu informasi pemberitahuan Allah kepada umat ini, pemberitahuan kabar gembira, Pak. Harus diterima dengan kabar, dengan gembira, Pak. Karena ini informasi yang diberikan Allah kepada umat Islam sedunia, yaitu di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Masya Allah, ini pemberitahuan Allah, Pak, kepada kita umat Islam lewat Al-Quran, lewat mukjizat. Masya Allah, orang-orang yang awal-awal dulu bergegas masuk Islam, yaitu di zaman Rasulullah di Mekah, disebut orang muhajirin. Mereka dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang awalun pertama, dengan mujahadah luar biasa, mengamalkan Islam di Mekah 13 tahun, dibina Rasulullah dengan susah payah, taruhannya nyawa, seperti itu. Maka mereka ini diberi gelar oleh Allah, yang beri gelar Allah, kaum muhajirin, orang yang pemberani berhijrah. Jadi selama 13 tahun ini oleh Rasulullah dibina imannya, yakin betul kepada Allah, bahwa Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Maka saat itu Rasulullah diperintah untuk berhijrah, maka mereka mengikuti Rasulullah. Maka Rasulullah di malam itu untuk berhijrah, ini sudah diputus oleh kaum kufar Quraisy ini, bahwa malam ini Rasulullah harus ditangkap hidup atau mati. Nah, seperti itu. Awal Rasulullah mengawali hijrah. Maka keyakinannya sudah mantap bahwa Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bagaimanapun usaha orang kufar untuk bagaimana menangkap Rasulullah, tidak bisa berhasil. Karena yang kuasa hanya Allah. Sehingga orang yang mau menangkap dia sudah tidak tahu, entah ngantuk, entah apa dan sebagainya. Rasulullah tetap tenang, berhijrah ke Madinah, diikuti oleh para sahabat. Itulah mereka orang yang yakin kepada Allah, bahwa Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Pemberani, berani meninggalkan anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya ditinggal. Seperti itu. Sampai ada sahabat yang mau berhijrah itu dikejar orang-orang kafir. Maka kata yang dikejar itu, kata sahabat ini, jangan mendekati saya. Kalau kamu ingin hartaku, ambil hartaku. Seperti itu. Relanya untuk menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga mereka diberi gelar kaum muhajirin. Kemudian sampai di Madinah diterima dengan baik oleh orang Madinah. Apa yang menjadi kesulitan orang muhajirin dibantu. Tidak punya makanan dikasih makanan, tidak punya pakaian dikasih pakaian, tidak punya tempat tinggal dikasih tempat tinggal. Terus sampai tidak punya istri, dicarikan istri. Saking baiknya orang Madinah. Seperti itu. Maka Rasulullah membina umatnya ini di Mekah 13 tahun, di Madinah dilanjutkan 10 tahun, 23 tahun. Ini cara dakwah Nabi, membentuk kehidupan muhajirin dan kehidupan ansor, yang diakhiri dengan haji wada, haji terakhir bersama sahabat yang berjumlahnya
kurang lebih 124.000. Maka mereka sudah diberi pesan, semua agama disampaikan oleh Rasulullah saat itu. Satu diantaranya pesan Nabi yang kami ingat, balihu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dari saya walaupun satu ayat. Coba. Kalau ini bapak-bapak di sini soal berapa ayat yang dihafal? Banyak sekali. Yasin apa, apa. Tanya ya. Nah, sudahkah kita menyampaikan ayat-ayat itu kepada umat? Seperti itu. Maka saat itu setelah Haji Wada selesai, Rasul perintahkan semua menebar ke seluruh dunia. Sejarah membuktikan bahwa makam sahabat ini yang ada di Mekah Madinah kurang lebih hanya 10.000 saja. Yang 114.000 menebar ke seluruh dunia. Termasuk sejarah membuktikan di Indonesia pun ada makam-makam sahabat. Di Aceh, di Nabiri, Irian Jaya, mungkin di lain-lain juga begitu. Seperti itu. Termasuk di Cina ada makam sahabat. Jadi sahabat ini menebar ke seluruh dunia, bukan untuk cari apa-apa, menyampaikan pentingnya agama. Loh, kalau mereka tidak menyebar ke seluruh dunia, kita tidak kenal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka hari ini zaman Allah, ini ada kesempatan berita gembira dari Allah untuk kita umat Islam semua. Ulama sampaikan kita ada kesempatan untuk menjadi walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ittiba dengan baik. Siapa yang diitibai? Yaitu muhajirin dan ansor. Ini dakwah cara Nabi, Pak. Terpimpin. Dulu yang mimpin orang beriman ini Rasulullah. Dimimpin untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia. Setelah Rasulullah tidak ada, meninggal, maka pimpinan orang beriman kan diganti, Pak. Siapa? Digantikan oleh Amirul Mukminin, amirnya orang beriman. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Loh, hari ini siapa pemimpinnya orang beriman? Masya Allah. Banyak yang tidak tahu, Pak. Maka yang layak hari ini, yang memimpin tidak ada lain. Yang paham agama, yang mengerti agama, yang belajar agama, yang mengamalkan agama, tidak ada lain. Kecuali yang terhebat adalah al-ulama warasatul anbiya. Begitu. Ulama yang mewarisi amalan Nabi. Apa amalan Nabi? Memimpin orang beriman untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia. Maka zaman Allah untuk menjadi walladzina tabauhum bi ihsan ini ada yang mimpin, ada yang bina, ada yang memberikan arahan, dan seterusnya. Jadi kita ada kesempatan untuk menjadi belajar muhajirin, belajar jadi ansor, seperti itu. Yang mimpin ulama. Bukan sembarangan ulama, karena hari ini banyak ulama, tapi tidak mimpin orang beriman untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia, seperti itu. Karena dulu pimpinan kita, uswah kita, Rasulullah adalah memimpin orang beriman untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia. Maka zaman Allah, jadi kabar gembira ini sudah ada di Al-Quran kita. Insya Allah surat apa itu? Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Jadi kalau kita masuk ke dalam ayat ini, Allah akan memberikan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang memberikan janji ini Allah. Kemudian akan wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Diberitahu oleh Allah, kamu akan dimasukkan surga
dijanjikan masuk surga. Inilah mereka itulah yang akan mendapatkan fauzul azim, keuntungan yang agung, yang memberitahu Allah. Maka zaman Allah, dakwah cara Nabi hari ini, alhamdulillah sudah mendapat janjinya Allah. Allah sudah berjanji, intan surullah yang surkum wa yusabbit agamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong, dikuatkan langkah-langkahnya mengamalkan agama. Sudah ada buktinya, Pak, pertolongan Allah ini. Banyak saudara-saudara kita yang dulunya, Masya Allah, tidak pernah ngelirik nama masjidnya, tidak tahu. Dengar azan itu kayak tidak perlu, seperti itu. Maka dengan dakwah cara Nabi, ikut para ulama, bimbingan ulama, ono preman, ono jenderal, ono ulama, santri dan sebagainya. Dengan seperti itu, subhanallah, di program di masjid, di tempat yang dicintai Allah, bukan sembarangan tempatnya. Jadi di program di masjid, dibina di masjid untuk menjadi belajar muhajirin, tinggalkan anaknya, istrinya, keluarganya dan sebagainya. Sementara, Pak, dilatih sementara. Nah, di masjid i'tikaf, innama ya'muru masajida man amana billahi wal yaumil akhir. Untuk mengamalkan ayat ini diantaranya ada 570 berapa ayat diamalkan dalam dakwah cara Nabi. Memakmurkan masjid, bagaimana cara memakmurkan masjid di zaman Nabi? Maka dilatih di masjid. Tahapannya 3 hari di masjid. Setelah itu 40 hari. Setelah itu 4 bulan. Boleh. Sekarang 6 bulan untuk umum. Kalau ulama ustadz sing ilmu ni akeh, ini diminta setahun. Masya Allah. Karena jenderalnya, Pak, ilmunya sudah segudang. Kalau tidak disampaikan, aduh, rugi nanti di akhirat. Maka oleh ulama diminta para ustadz 1 tahun. Maka alhamdulillah kami mohon doa. Ini anak saya yang pertama sudah start 2 bulan kemarin, berangkat 1 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah sampai selesai. Jadi kami mohon doanya Bapak-bapak seperti itu. Maka jemaah Allah, kesempatan hari ini, tidak ada lagi, Pak, untuk segera, Pak, mengambil bagian dalam dakwah cara Nabi. Bukan dakwah cara siapa-siapa, Pak. Cara Nabi, Pak, bukan cara Nabi. Sudah ada ayatnya, Al-Qur'annya, hadisnya, sudah mengamalkan Quran semua. Dan pertolongan Allah nyata, Pak. Coba bayangkan, Pak, preman, Pak. Biasanya pakaian tidak karu-karuan, pakai anting, pakai apa, suka curi, juga macam-macam. Tobat ikut dakwah cara Nabi, 3 hari sudah, subhanallah, tersibuh. Yang mensibuh Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya jadi lembut, yang dulunya kasar jadi lembut, Pak. Masya Allah, hari-hari nangis kepada Allah. Hari-hari seperti itu. Preman-preman itu. Masya Allah, di Bungurase itu ada jagonya preman, pimpinannya preman, keluar 3 hari. Hari-hari nangis, bicara akhirat nangis, dungo nangis, Masya Allah. Dan intinya, maka imannya itu dulu kuasar, Pak, sekarang lembut. Diolok-olok temannya, kan keluar dari 3 hari itu diberi pertolongan, berani hidupkan sunnah, tampil sunnah, Pak. Kiai kadang-kadang lah tidak berani, Pak, tampil sunnah, Pak. Mereka pun berani, Pak, pakai surban, pakai jenggot, Masya Allah, full sunnah. Siang-siang ke masjid, diolok-olok oleh yang teman-teman yang main gaple yang merem itu. Waduh, Pak Kiai mau khutbah, ya. Diam saja, tidak berkutik, tidak marah, ya Allah. Jadi mentalnya sudah disibuk oleh Allah, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela oleh orang-orang mencela. Kalau dia sampean kok tidak marah, Pak, diolok-olok temanmu seperti itu, ya.
Iya Pak, salah saya belum dakwah pada mereka loh. Seperti itu Pak. Jadi ini pertolongan Allah. Seperti sahabat dulu. Sahabat dulu, jago-jagonya preman. Umar bin Khattab itu jagonya preman. Mau membunuh Rasulullah. Berangkat mau membunuh Rasulullah. Nah, sampai disuruh mampir ke adiknya. Nah, di situ adiknya taklim. Masya Allah, surat Toha. Maka adiknya ditampar dan sebagainya karena masuk Islam gitu ya. Nah, akhirnya dibaca surat Toha, dapat hidayah. Jadi taklimnya itu jadi asbab hidayah. La ilaha illallah. Hari ini banyak saudara-saudara kita. Dulunya Pak Jenderal, kapan hari kami menemani 3 jenderal. 3 jenderal dari polisi, Pak Anton Barualam, Pak Kuncoro, Pak satu dari Auri, siapa lupa namanya. Nah, itu keliling 40 hari. Subhanallah. Di hadapan prajurit-prajurit, ya kan bagian sunnah Pak. Itu ditanya macam-macam, mana KTP-nya, mana apanya. Aduh, ya Allah, ya enggak marah, padahal dia jenderal, Pak. Enggak marah. Nah, karena terpaksa ditunjukkan, langsung minta maaf. La ilaha illallah, ditunjukkan kata namanya itu. Masya Allah, seperti itu Pak. Ini pertolongan Allah kepada umat akhir zaman. Maka saya menawa semoga bapak-bapak di sini mempersiapkan untuk segera bergabung untuk menjadi waladina tabaun bisa di kota ini, di daerah kota Lumajang itu untuk latihan menjadi muhajirin itu setiap bulan 3 hari Pak. 3 hari keluar di sekitar Lumajang. Kemarin di musolanya Pak Pugu di Kelapan sana. Itu musolanya Pak Guru SMA almarhum sudah. Di sana 3 hari, kadang di musola, kadang di masjid. Insya Allah untuk bulan ini tanggal 21 malam 21. Nah, ini teman-teman meluangkan waktu 3 hari untuk belajar dakwah cara Nabi. Insya Allah mungkin di Senduro nanti, di masjid, di pasar timurnya, Masjid Muhammadiyah itu, insya Allah begitu. Mudah-mudahan bapak-bapak ini ada minat, boleh menghubungi saya, nanti sama-sama belajar cara Nabi. Tidak ada yang lain yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Dan hari ini alhamdulillah dakwah cara Nabi ini sudah mendapat pertolongan Allah. Kemarin bulan Februari pertemuan dunia di Bangladesh yang hadir sekitar 5-6 juta. Bulan Juni besok ini di Amerika, diputus di Amerika. Karena di Amerika sangat mendesak, banyak mu'alaf yang tak terbina. Banyak orang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang bina. Seperti itu. Maka kewajiban siapa yang bina? Ya kita ini, Pak. Seperti itu. Maka Indonesia oleh para ulama yang memimpin dakwah acara Nabi ini diminta Indonesia 50 jamaah untuk hadir sana. Ya dengan yujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan korban diri dan hartanya, harta dan diri. Itu bekalnya kalau ke Amerika itu sekitar 50 juta. Kecil Pak, 50 juta Pak. Kalau dibanding dengan kehidupan akhirat sedikit Pak, 50 juta. Itu sudah banyak yang daftar sekarang. Dari kemarin dari mana Kalimantan Timur tuh sudah berapa jamaah. Ada yang jual kebunnya, Pak. Kebun 1 hektar di sana itu yang dekat jalan itu sampai 100 juta. Itu dijual 50 juta. Seperti itu, berani korban untuk agama. La ilaha illallah. Dan Indonesia insya Allah bulan November diminta semua umat Islam, negara-negara yang lain juga gitu, diminta untuk datang ke Indonesia. Pertemuan dunia pertama bulan November di dekat Cipanas, di
Sumedang. Nah, seperti itu. Itu sudah hari ini sudah berebut. Masa ani sekarang banyak yang berani korban, Pak. Ditawarkan ini pembelian lahan satu-satunya yang istimewa ini 200 hektar, Pak. Di Jawa membeli lokasi 200 hektar. Setelah ditawarkan, banyak yang katakan 5 miliar, 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Masya Allah, seperti itu. Karena sudah diberi kepahaman untuk kehidupan akhirat. Kan di dunia sebentar, Pak. Habis ini ke akhirat. Apapun yang kita punya pasti ditinggal, Pak. Kan begitu. Maka yang dibawa adalah harta yang dikorbankan untuk agama. Semoga Bapak-bapak di sini ada niat untuk sama-sama belajar. Insya Allah tanggal 21, malam 21 bisa mempersiapkan diri. Insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kekurangan saya. Agar majelis ini diberkahi, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.